Indonesia. Hai Sobat Fashion Studio, bersama saya Asakawa Febri. Kali ini kita berada di modul animasi 2 dimensi. Nah, pada pakak bahasan kali ini kita akan membahas tentang resensi dan penutup. Resensi film animasi. Dari beberapa animasi yang terbaik yang pernah diputar di bioskop Indonesia, saya mencoba menelaah beberapa karya animasi yang mendapat box office. Semoga menambah wawasan bagi pecinta animasi maupun praktisi. Yang pertama, Big Hero. Big Hero sudah mencapai sequel yang ke-7. Walaupun berpredikat superhero, namun tidak ada kesan kaku, garang, apalagi jagoan. Yang tampil justru kesan manis, lembut, bahkan lebih lembut dibandingkan si Frozen. Walaupun bisa berubah menjadi robot besar, kisahnya memadukan antara unsur glamor negeri Paman Sam dengan budaya khas Asia Jepang. Penulis cerita dan skenario dibangun oleh Robert L. Bach, Daniel Gerson, dan Jordan Robert, yang berhasil memadu secara integratif elemen manga, anime, dan science fiction. Berbeda dengan paduan kultur film Mulan atau Pocahontas, kali ini justru lebih modern. Kisah terjadi tidak lagi di hutan atau di seputar kerajaan, tapi di keriuhan kota metropolitan dunia yang berteknologi modern. Inilah bukti adanya perubahan pada konsep cerita studio Disney yang umumnya menyuguhkan dongeng klasik. Putri cantik, si jahat, pangeran tampan, kini tiada lagi. Merupakan kisah anak Jepang 13 tahun yang super cerdas, bernama Hiro. Di usia kanak-kanak sudah menamatkan sekolah SLTA. Kegilaannya pada teknologi robot membawanya pada kisah-kisah robotik berbau sci-fi. Bekerja sama dengan robotnya bernama Baymax yang tampak santun. Keduanya bekerja sama berjuang melawan musuhnya karena film fiktif. Robot ini bisa mengecil dan juga bisa berubah raksasa. Bisa kalah, bisa perkasa, dan selalu bekerja ya. Setiap terdapat kerusakan sistem pada robot, Hiro tampil sebagai dokternya. Ini kisah persahabatan manusia dengan robot. Film ini meraih Oscar sebagai animasi terbaik di tahun 2014. Kesimpulannya bahwa ada sesuatu yang unik dan baru dari konsep karakter robot Baymax. Ini yang menjungkir balikkan segala kesan robot kaku umum dipahami. Walaupun muncul adegan fighting, namun jauh dari suasana kekerasan dan tetap ramah sebagai tontonan anak. Setidaknya film ini telah meraih 2 predikat film terbaik sebagai Best Animated Feature dan film paling digemari di segala kalangan. Yang kedua, Spirited Away dari Studio Ghibli 2001. Lain Disney, lain pula garapan Studio Ghibli yang jauh berbeda dalam gaya dan konsep cerita. Seperti animasi Jepang umumnya yang cenderung menampilkan karakter dan cerita yang selalu berwajah anak, imut, dan keren, tapi sungguh berbeda pada gaya Hayao Miyazaki ini. Spirited Away sebagai Disney-nya anime. Entah arti apa yang tersembunyi di balik judul film animasi karya Hayao Miyazaki ini. Sebuah film animasi studio Ghibli dengan konsep cerita berbau mistis, seperti mempertontonkan kehidupan spiritual dunia lain. Spirited Away dapat dikonotasikan sebagai tanpa wajah atau faceless atau kaodoshi dalam bahasa Jepang. Menakutkan juga tidak, menyeramkan juga tidak, namun plot yang dihadirkan lewat sequence animasinya terasa begitu indah, begitu hidup dan sangat impresif seperti nyata. Kisahnya dimulai dari ketika anak gadis 10 tahun bernama Chihiro yang selalu terkesan berwajah cemberut bersama orang tuanya dalam perjalanan menuju tempat tinggal baru mereka. Namun sesungguhnya kepindahan itu sangat tidak disetujui Chihiro. Dalam perjalanannya ini mereka mampir ke sebuah tempat yang tampaknya rumah makan tanpa penjaga dan pelayan. Karena lapar, ayah Chihiro mengambil makanan dan mulai menyantap. Ada suatu perasaan tidak enak yang menggelutik anak gadis 10 tahun ini sehingga ia menolak disuruh makan. Bahkan ia keluyuran ke tempat lain. Di tempat misterius itulah muncul karakter yang memberitahu Chihiro agar sebaiknya semua meninggalkan tempat itu sebelum hari gelap.
Ternyata ketika Chihiro kembali menemui kedua orang tuanya yang tengah asik melahap makanan, wajah mereka telah berubah menjadi kepala hewan babi. Dari sinilah kisah dramatiknya bergulir. Kita seperti digiring ke dunia lain yang dipenuhi makhluk gaib. Mungkin semua orang akan setuju bahwa film karya Miyazaki ini benar-benar karya indah dan khas. Meminjam istilah bahasa Jawa disebut ngelanggut, seperti membawa kita ke suatu tidur di mimpi jauh. Animasi 2 dimensi ini dikerjakan dengan teknik tradisional menghasilkan ribuan helaian gambar di atas kertas. Menurut Miyazaki, pada proses akhir gambar ini kemudian diproses secara digital untuk menghasilkan warna yang lebih indah. Animasi ini diproduksi pada tahun 2001, belasan tahun silam. Penilaian dari segi animasi sendiri sesungguhnya tidak ada yang terlalu istimewa. Teknik pengemasan pun dapat dikatakan sederhana, namun dalam kesederhanaan itulah muncul kekuatan keindahannya sehingga tampil sebagai salah satu film animasi terbaik dari Asia yang menggondor piala Oscar. Nah, cobalah juga membuat resensi-resensi dari film-film animasi yang pernah ditonton, baik penilaian dari segi animasinya, plot ceritanya, dan karakter sesuai penilaian masing-masing individu. Dengan demikian akan semakin menguatkan akan pemahaman pada animasi. Terakhir untuk penutup, terima kasih sudah menonton seri ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat, dan seluruh video ini 100% gratis untuk pendidikan. Namun dilarang dikomersilkan dan diupload ulang. Beri kritik dan saran untuk video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa belajar hari ini. Bye.